Selamat datang Bapak Rosa yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nimade Denis Kendani dengan NIM 210555168 dari kelas pemrograman C. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas besar yang telah saya buat. Adapun tema tugas besar yang telah saya dapatkan ialah tema pasar tradisional, yang dimana pada tema pasar tradisional di sini saya membuat suatu program sistem perhitungan transaksi pembelian. Jadi untuk demonstrasi, saya akan langsung saja run program yang telah saya buat. Oke. Baik, di sini merupakan halaman awal pada program, yaitu halaman login admin. Pada halaman login admin di sini, saya menggunakan perulangan while dan menggunakan function string compare atau strcmp, yang dimana function string compare di sini berfungsi untuk membandingkan dua buah string, yang dimana ketika dua buah string ketika dibandingkan bernilai sama, maka function string compare di sini akan mereturn data integer yaitu angka 0, dan ketika hasil perbandingan dari dua buah string bernilai tidak sama, maka string compare akan mereturn angka 1. Oleh karena di situ pada while di sini kondisi 1 di sini artinya berarti ketika string compare perbandingan antara buah string tidak bernilai sama, maka program akan terus melakukan looping. Jadi function string compare ini saya gunakan untuk membandingkan username yang diinputkan oleh user dan username yang telah saya set di dalam program. Di sini saya menggunakan dua kali string compare, yaitu pada baris ke-529 dan pada baris kode ke-531. Di sini saya set username itu menjadi 2 username yang bisa diinputkan oleh admin, yang dimana memungkinkan untuk adanya 2 buah admin yang berbeda. Jadi username 1 saya set username 1 saya set value-nya ke Denis Kennedy, dan username 2 saya set value-nya ke ZZ. Nah, fungsinya itu dia akan membandingkan. Jadi username admin di sini adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan data string username yang diinputkan oleh user, dan dia akan dibandingkan oleh username yang sudah di-set di dalam program. Nah, sekarang saya cobakan inputkan data username dan PIN yang salah. Nah, ketika saya menginputkan username dan PIN yang salah, maka program akan terus meminta untuk memasukkan username. Dia akan terus looping untuk meminta memasukkan username dan admin, sampai kita memasukkan username dan admin yang benar. Saya coba lagi masukkan username dan username yang salah ya. Program akan terus meminta kita untuk memasukkan username dan PIN sampai hasilnya sama dengan yang kita set di dalam program. Nah, tadi di sini juga saya menggunakan percabangan if. Jadi if di sini berfungsi untuk ketika username dan PIN yang dimasukkan itu, di sini kan ada valid 1, di sini berfungsi untuk menyimpan data string compare antar username admin antara data username yang diinputkan oleh user dan username yang sudah di-set dan username 1 yang sudah di-set di dalam program. Valid 1 ketika bernilai 0, artinya nilai string compare-nya bernilai sama, dan PIN adminnya yaitu 12345. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, maka program akan break. Program akan break, yang artinya break di sini artinya program akan break dari looping di sini. Jadi program akan keluar dari looping untuk meminta user memasukkan username dan PIN. Di sini ada or di sini ada kondisi kedua. Kondisi kedua apabila valid 2 bernilai sama dengan 0, yang artinya string compare-nya bernilai sama ya antara dua buah string, dan PIN di-set ke nilai 56789. Dia akan keluar dari looping. Nah, apabila di sini bernilai false, yang artinya program akan mengeksekusi else, yaitu di sini username dan PIN salah. Ya, di sini itu dah. Sini dia akan ditampilkan di sini karena kita masukkan username dan PIN yang salah, yang tidak ada di set di dalam program. Baik, sekarang saya contohkan memasukkan username dan PIN yang benar. Baik, jadi ketika username dan PIN yang dimasukkan sudah benar, program akan break dari looping dan akan mengeksekusi baris kode di bawah looping di sini.
Nah, di sini ada baris kode di sini merupakan halaman opsi pembeli, halaman opsi bagi pembeli untuk membeli. Jadi misalkan di sini saya inputkan angka opsi yang tidak tersedia pada menu, misalkan saya inputkan angka 3, maka program akan mengeksekusi bila hanya Anda masukkan tidak tersedia. Jadi di sini saya ada if ya, percabangan di sini berfungsi untuk itu. Itu dah fungsi dari percabangan di sini. Di sini fungsi if-nya di sini pilihan sama dengan 1, lalu fungsi else-nya itu ada pada baris kode ke-779 else di sini, yang artinya apabila pilihan yang dimasukkan user itu tidak sama dengan 1 ya. Dia akan mengeksekusi bila yang Anda masukkan tidak tersedia. Dan di sini saya juga menggunakan looping ya. Di sini ada looping do while. Di sini looping do while di atas percabangan pilihan sama dengan 1 ya. Di sini di atas pilihan sama dengan 1. Jadi fungsi di sini adalah ketika user salah menginputkan pilihan, maka user akan tetap dapat mengulang untuk menginputkan pilihan yang benar. Di sini saya misalkan masukkan untuk huruf Y. Oh ya, jadi di sini pada condition pada while di sini saya kondisikan bahwa input ulang program sama dengan Y kecil or input ulang program sama dengan Y besar. Jadi artinya ketika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka while akan tetap dijalankan. Jadi user bisa saja menginputkan huruf Y kecil ataupun huruf Y besar untuk mencegah terjadi human error ketika user menginputkan huruf Y kecil. Jadi sekarang saya coba ingin asumsikan pembeli ingin input ulang, maka dia akan kembali looping untuk meminta pembeli atau user untuk memilih opsi. Jadi sekarang saya pilih opsi yang benar, yaitu opsi 1 sebagai pembeli. Lalu dia ketika opsi 1 bernilai true, dia akan mengeksekusi ke halaman yang berikutnya di sini. Ketika if pilihan sama dengan 1, dia akan mengeksekusi baris kode yang ada di bawahnya di sini. Nah, dia akan memasuki ke halaman daftar nama pedagang yang terdapat pada sistem pasar tradisional ini ya. Jadi pada daftar nama pedagang di sini saya menginputkan 5 data nama pedagang. 5 data nama pedagang, lalu pada halaman ini user dapat memilih pedagang sesuai dengan nomor pedagang yang tertera di sini ya. Nah, di sini misalkan saya inputkan angka 1, dia akan menampilkan harga dan kode barang dari data pedagang ke-1, yaitu data pedagang ke-1 itu ada dagangan Ibu Sekar. Di sini akan tertulis dagangan Ibu Sekar dengan kode barang, nama barang, dan harganya. Nah, di sini juga saya ada perulangan, ingin input ulang dagang. Jadi fungsi fitur perulangan di sini ya. Di sini fungsi do di sini. Fungsi dari fitur input ulang dagang di sini adalah berfungsi agar user atau pembeli dapat melihat-lihat harga dagang di setiap harga barang di setiap dagangan. Misalkan saya inputkan huruf Y, dia akan kembali ke halaman untuk memilih pedagang. Sekarang saya input yang kedua, dia akan menampilkan harga barang, nama pedagang, kode barang, dan harganya. Di sini saya misalkan input ulang, sekarang saya masukkan nomor 3, dia akan menampilkan nama pedagang untuk nomor ketiga dengan harga-harga barangnya. Jadi pembeli dapat menginputkan sampai harga barang kelima ya. Lalu bagaimana jika pembeli menginputkan pilihan dagang yang salah ya, misalkan pilihan dagang 6 tidak ada pada menu, dia akan menampilkan maaf dagang yang Anda pilih tidak tersedia, lalu kita akan menginput ulang lagi. Jadi fungsi misalkan sekarang saya inputkan angka 1. Jadi fungsi input ulang dagang di sini tuh berfungsi agar pembeli dapat melihat-lihat daftar harga dagang di setiap dagangannya, yang dimana dengan tujuan pembeli dapat menjadi acuan dalam pembeli nantinya dapat memilih harga termurah di setiap dagangnya nanti. Oke, di sini ada instruksi. Misalkan di sini saya sudah memilih angka 1. Di sini ada instruksi ketik N jika ingin berbelanja atau keluar. Misalkan sekarang saya sudah asumsikan bahwa pembeli sudah ingin berbelanja, yaitu pada dagangan dengan nomor 1, yaitu dagangan Ibu Sekar. Oke, sekarang saya asumsikan ingin berbelanja, maka saya akan ketikkan huruf N.
Lalu dia akan menampilkan instruksi ketik Y jika ingin berbelanja dan ketik N jika ingin keluar. Karena saya sudah asumsikan bahwa pembeli ingin berbelanja, maka kita ketikkan huruf Y kecil saja karena maka program akan meminta pembeli untuk memasukkan namanya. Jadi misalkan di sini saya masukkan nama pembeli itu nama saya masukkan nama saya saja. Lalu program akan lanjut untuk menampilkan ke halaman yang berikutnya. Jadi di sini merupakan halaman daftar harga barang ya, daftar harga barang. Ini merupakan daftar harga barang. Tadi kan yang dipilih nomor 1, jadi dia akan menampilkan daftar dagangan Ibu Sekar dengan harganya. Jadi di sini ada instruksi, masukkan kode barang yang ingin Anda beli, ketik 0 jika ingin membayar. Kenapa saya masukkan ketik 0 jika ingin membayar? Karena di sini saya menggunakan perulangan while, yang dimana perulangan while ini dia akan terus meminta user untuk menginputkan kode barang sampai kode barang tidak sama dengan 0. Jadi dia akan berhenti looping ketika kode barangnya sama dengan 0 ya. Jadi perulangan di sini berfungsi agar user bisa memilih kode barang lebih dari satu kode barang. Jadi sekarang misalkan saya inputkan kode barang yang saya ingin inputkan misalkan 111, yaitu bawang bombay dengan berat 1 kilo. Lalu misalkan saya ingin membeli bawang merah sekarang dengan kodenya 112 dengan berat 1 kg juga. Lalu misalkan suatu kondisi user atau pembeli salah menginputkan kode barang. Jadi user atau pembeli menginput kode barang yang tidak tersedia pada menu daftar kode barang di sini ya, daftar harga barang sini. Misalkan pembeli menginputkan angka 1. Maka program akan menampilkan kode barang yang Anda pilih tidak tersedia. Mohon masukkan ulang kode barang. Jadi hal itu dia akan mengeksekusi di sini ya. Jadi di sini pada baris ke-629, baris kode ke-629 di sini ada percabangan yang berfungsi ketika kode barang yang diinputkan user tidak sama dengan yang ada pada daftar harga barang, maka dia akan mengeksekusi, maaf, barang yang Anda pilih tidak tersedia. Mohon masukkan ulang kode barang. Dia akan mengeksekusi baris kode di bawah if di sini ya. Lalu di sini juga pada baris kode ke-674 di sini saya ada inisialisasi harga total sama dengan 0. Jadi fungsi saya inisialisasi harga total sama dengan 0 di sini adalah untuk men-set ulang harga total kembali ke 0 apabila pembeli salah menginputkan kode barang ya. Jadi kasusnya misalkan seperti ini. Tadi pembeli sudah menginputkan kode barang ya. Jadi pembeli sudah menginputkan 2 buah kode barang, yaitu 111 dan 112. Jadi cara kerja programnya ini, misalkan pembeli menginputkan kode barang di sini 111. Oke, ketika pembeli memasukkan kode barang 111 dan ketika kode barang yang diinputkan tidak sama dengan 0, dan maka dia akan meminta user untuk masukkan berat barangnya. Lalu misalkan 111 kode barang yang saya inputkan, lalu dia akan mengeksekusi. Dia di sini akan mengeksekusi untuk mendapatkan harga total di sini ya, harga barang untuk mendapatkan harga barang maksud saya. Di sini ada pemanggilan fungsi harga bawang bombay, jadi fungsi harga B bombay di sini merupakan fungsi yang sudah saya set harga bawang bombay menurut di setiap golongannya ya. Di sini harga B bombay ini malah fungsi untuk menampilkan harga bawang bombay di setiap golongannya. Jadi harga barang sama dengan harga B bombay, harga fungsi harga barang di sini dikali dengan berat barang di sini. Lalu dia akan mengeksekusi harga total sama dengan harga total plus sama dengan harga barang. Yang dimana artinya harga total sama dengan harga barang yang sebelumnya ditambah harga harga total plus sama dengan harga barang, artinya harga total sama dengan harga total yang sebelumnya ditambah harga barang. Jadi kan misalkan saya contohkan tadi user menginputkan kode barang 111.
dia dengan berat barang yaitu 1 kilogram, dia misalkan di sini dia sudah mengeksekusi baris di sini. Jadi sekarang sudah didapatkan harga barang di sini. Nah, jadi kan tadi harga barang tadi kan oke, harga total. Jadi harga total di sini kan jadi harga total itu masih bernilai 0 ya di sini. Jadi harga total sama dengan harga total ditambah harga barang. Jadi harga total karena belum ada input dari harga total, maka harga total itu bernilai 0 dan ditambah harga barang. Harga barang itu ya harga barang setelah melakukan perhitungan di sini. Harga totalnya akan bernilai segitu, lalu misalkan pembeli menginputkan lagi kode barang yang berbeda, dia akan mengeksekusi sama seperti itu. Nah, menginputkan kode barang yang berbeda, dia eksekusi. Dia akan mendapatkan harga barang sesuai dengan kode barangnya, lalu harga total yang baru sama dengan harga total yang lama, yang berarti harga total yang lama itu adalah hasil perhitungan dari kode barang 111 dan beratnya 1 kg, ditambah dengan harga barang yang baru sesuai kode barang yang dimasukkan. Nah, kan tadi sudah ada perhitungannya. Jadi fungsi di sini pada baris kode ke-634 di sini adalah fungsi ketika kode barang yang dipilih tidak ada pada daftar ini, maka harga total akan kembali di-reset ke 0 untuk nantinya pembeli akan diminta untuk menginputkan kode barang. Nah, pembeli dapat di sini tampilan pembeli diminta untuk menginputkan kode barang lagi karena di sini saya menggunakan continue di sini. Jadi apabila kode barang yang dimasukkan tidak ada pada daftar, dia akan menggunakan fungsi continue. Jadi fungsi continue di sini berfungsi untuk dia akan continue melakukan looping di sini dan dia akan mengabaikan baris kode yang ada pada bawahnya dan akan langsung melakukan continue untuk looping. Looping kembali ke do di sini, dia akan kembali ke do di sini dan akan mengeksekusi kode barang dan akan mengeksekusi untuk menampilkan kode barang. Nah, jadi sekarang misalkan saya sekarang kan kasusnya saya sekarang ya menginputkan kode barang yang benar 1, 2, 1. Nah, sekarang saya asumsikan bahwa pembeli atau user sudah ingin membayar. Seperti instruksi, ketik 0 jika ingin membayar. Sekarang saya akan ketikkan angka 0. Dia akan menampilkan total harga. Dia akan menampilkan total harga dari barang yang telah kita beli. Jadi di sini bisa dilihat, di sini menampilkan total harga barang Rp 43.000. Lalu di sini akan memunculkan opsi untuk user apakah user ingin melakukan penawaran. Jadi misalkan user ingin melakukan penawaran, kita ketik huruf Y. Nah, tapi di sini ditampilkan bahwa total harga tidak memenuhi nominal minimum penawaran. Jadi, hal ini bisa terjadi karena saya set di program bahwa user hanya dapat melakukan penawaran apabila harga yang dibelikan itu harga total itu minimum 50.000 ya. Jadi user atau pembeli hanya dapat melakukan penawaran apabila harga total minimum 50.000. Nah, jadi di sini ada percabangan if ketika harga totalnya kurang dari 50.000 dan user ingin menawar, maka dia akan menampilkan harga tidak memenuhi nominal minimum penawaran. Lalu nah, ketika di sini ketika program di sini bernilai true, dia akan mengeksekusi di sini kan. Ketika if sini sudah selesai dieksekusi, dia akan berlanjut mengeksekusi ke baris ke sini, yaitu meminta ingin tambah belanjaan lagi. Jadi fungsi dari sini adalah di sini untuk melakukan perulangan. Jadi di sini di sini dia akan melakukan perulangan untuk memasukkan kode barang lagi ya. Jika pembeli atau user ingin menambah lagi belanjaannya. Jadi saya asumsikan sekarang pembeli ingin melakukan penawaran dan pembeli bersedia untuk menambah lagi barang belanjaannya. Jadi saya inputkan huruf Y. Sekarang misalkan saya inputkan kode barang ke 211 ya untuk brokoli dengan harga 19.000 per kg. Oke. Misalkan saya inputkan kode barang 211.
dengan berat barangnya misalkan saya berikan 3 kilogram, lalu sudah cukup, misalkan saya asumsikan pembeli sudah cukup untuk membeli dan sekarang ingin membayar, saya ketikkan angka 0, dia akan menampilkan total harga yang baru yaitu 100.000. Lalu sekarang pembeli ingin menawar lagi. Nah, tadi kan karena sudah saya set pada program bahwa minimum pembeli untuk melakukan penawaran adalah 50.000, jadi harga total yang disampaikan adalah 100.000, maka pembeli sudah dapat melakukan penawaran. Lalu berikutnya akan memasuki ke halaman mode penawaran. Jadi di sini pembeli dapat melakukan penawaran dengan memasukkan harga tawaran dari pembeli. Jadi di sini ada tampilan harga sebelum tawar yaitu 100.000. Jadi di sini pembeli bisa memasukkan harga tawaran. Misalkan pembeli ingin menawar seharga 80.000. Nah, oke, di sini ada tampilan penawaran ditolak. Jadi, penawaran ditolak ini karena di sini saya set ya. Di sini saya set untuk setiap pedagangnya itu ada kriteria harga tawarnya tersendiri. Jadi selisih penawar di sini pada baris kode ke 699 di sini ada perhitungan yaitu selisih penawaran. Jadi variabel selisih penawar ini perhitungannya adalah harga total dikurang harga tawar. Jadi harga total itu berarti harga total yaitu harga sebelumnya atau harga total yang sebelumnya, lalu harga tawar yang dimasukkan oleh user. Selisih penawaran adalah harga total dikurang harga tawar. Jadi di sini ada pengkondisian. Jadi kondisinya adalah ketika pilih dagangnya itu nomor satu atau nomor 2, dia hanya menerima penawaran ketika selisih penawarannya itu ada pada range ke 0 sampai dengan sama dengan 10.000. Jadi dia hanya dapat menerima penawaran maksimal seharga 10.000. Lalu pada baris kode ke 705 di sini artinya harga total akan diset ke harga tawar. Yang artinya ketika if di sini bernilai true, artinya program sudah menyetujui harga penawaran, penyetujuan kondisi dari harga penawaran, maka harga total akan diset ke harga tawar. Nah, karena di sini dia tidak memenuhi kriteria dari sini, kan tadi kita menyebutkan nomor 1 ya, jadi di sini berarti pilih dagang ke 1. Kriteria penawarannya adalah selisih penawaran adalah dari range-nya adalah dari 0 sampai dengan sama dengan 10.000. Ditolak, jadi dia akan program akan menanyakan apakah user ingin untuk menawar lagi karena penawarannya masih ditolak ya. Nah, di sini karena penawarannya masih ditolak, maka program akan menanyakan apakah user ingin untuk menawar lagi. Misalkan user masih ingin untuk menawar, sini user bisa memasukkan harga tawarannya lagi. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan harga tawaran yang di-approve oleh pedagang. Oke, tadi maksimal selisih penawarannya adalah 10.000. Sekarang misalkan saya tawar dengan harga 95.000. Dia akan menampilkan penawaran diterima. Nah, di sini berfungsi sini ya. If di sini berfungsi untuk ketika harga total sama dengan harga tawar, maka dia akan menampilkan penawaran diterima. Kenapa harga total sama dengan harga tawar? Kan karena ketika penawaran diterima, maka harga total akan di-set value-nya ke harga tawar. Jadi if di sini berfungsi untuk ketika penawaran ketika penawaran di-approve, dia akan menampilkan ini. Lalu else di sini berarti ketika penawaran tidak di-approve, berarti harga total nilainya tidak sama dengan harga tawar, maka dia akan menampilkan penawaran ditolak. Nah, untuk berikutnya, setelah penawaran di-approve, maka program akan menampilkan apakah pembeli ingin untuk membayar. Jika pembeli menginputkan huruf Y, artinya pembeli ingin membayar, maka program akan lanjut mengeksekusi ke halaman yang berikutnya. Halaman di sini merupakan halaman mode pembayaran. Jadi tadi berarti harga belanjaan yang baru akan di-set ke harga tawar yang sudah diinputkan oleh user dan sudah di-approve oleh program, oleh sistem. Jadi di sini merupakan halaman user
untuk memasukkan nominal harga yang ingin dibayarkan. Nominal harga yang ingin dibayarkan. Nah, di sini pada mode pembayaran ini, saya menggunakan do while ya. Jadi di sini pada mode pembayaran sini, program harus membayarkan harga yang sesuai dengan harga yang harus dibayarkan ataupun lebih besar dari harga yang harus dibayarkan. Misalkan saya contohkan, user memasukkan nominal harga bayar yang kurang dari harga yang seharusnya dibayarkan. Misalnya user memasukkan 80.000, padahal harga yang harus dibayarkan adalah 95.000, maka program akan mengeksekusi uang Anda tidak cukup bayar sesuai harga. Dia akan terus mengulang untuk meminta user menginputkan nominal harga bayar yang sesuai ya. Nah, hal ini dapat terjadi karena saya menggunakan perulangan do while di sini. Do ini while uang kembalian kurang dari 0. Uang kembalian kurang dari 0 artinya uang kembalian itu merupakan uang tunai dikurang uang total. Jadi variabel uang tunai di sini merupakan variabel untuk menyimpan data input nominal harga yang akan dibayarkan oleh pembeli. Harga total di sini merupakan harga yang ada pada sistem ya. Jadi dia akan terus mengulang ketika uang kembalian itu kurang dari 0 ya, berarti harga yang dibayarkan dengan harga yang seharusnya dibayarkan itu bernilai minus. Jadi kan program akan terus meminta user untuk menginputkan harga bayar sesuai dengan yang harus dibayarkan. Nah, sekarang misalkan kita menginputkan harga bayar yang sesuai. Sekarang saya menginputkan harga 100.000 ya. 100.000. 100.000. Nah, karena harga bayarnya sudah melebihi dari harga yang seharusnya dibayarkan, maka program akan menampilkan struk dari belanjaan di sini. Pada struk belanjaan di sini dia akan menampilkan nama penjual. Tadi penjual memilih pilih satu yang berarti Ibu Sekar, lalu nama pembeli tadi saya inputkan Nimar Deni Skendani. Total harga belanjaannya itu 95.000. Uang yang dibayarkan tadi adalah 100.000 dengan kembalian adalah 5.000. 5.000. Nah, di sini ada perulangan ketika user ingin input ulang ya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Sebelum itu kita bisa melihat kan karena di sini pada program kita menggunakan fungsi menyimpan data ke file. Jadi data struk tadi saya simpan ke dalam file struk belanjaan.txt. Dia akan menyimpan data dari struk yang tadi. Jadi pada penyimpanan data file ini saya menggunakan mode append yang dimana dia akan menyimpan data di sini. Ya, jadi kita melihat data terakhir saja. Di sini mau penjual Ibu Sekar, nama saya Nimar Deni Skendani dengan tadi total harga 95.000, uang yang dibayarkan 100.000, kembalian sini. Dia sudah tersimpan dalam file ya. Berarti transaksi sudah berhasil dilakukan. Lalu sekarang kasus di sini ada pertanyaan apakah ingin input ulang. Jadi input ulang di sini berfungsi untuk apakah ingin melakukan pembelian yang baru, ingin melakukan transaksi pembelian yang baru, ya di sini dia bisa mengulang untuk melakukan pembelian lagi. Jadi apabila di sini misalkan tadi ya saya inputkan angka yang salah, misalkan ingin input ulang huruf tidak ingin input ulang, lalu dia akan menanyakan apakah ingin login ulang. Jadi ingin login ulang di sini berfungsi untuk apabila ingin berganti admin ya. Tadi kan saya masuk dengan username Deni Skendani dengan password dengan PIN maksud saya 12345. Jadi apa bisa kalau di sini saya ingin login ulang. Sekarang saya ingin masuk dengan username kedua yaitu username ZZI dengan PIN 56789. Oke, sekarang kita akan masuk dengan mode admin kedua. Jadi program akan terus dapat mengulang seperti itu ya. Kira-kira seperti itu tugas besar yang saya buat. Oke, jadi masih banyak kekurangan dari tugas besar yang sudah saya buat dan kekurangan-kekurangan tersebut sudah saya cantumkan di dalam laporan. Baik, sekian demonstrasi dari tugas besar yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.